Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Konco Ampiar atau Ionoya 4. Di sini akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami mengenai aplikasi penerjemah bahasa isyarat menjadi suara berbasis Android menggunakan TensorFlow. Lanjut. Untuk anggota tim kami di sini ada Riki Chandra dari Universitas Multidata Palembang, lalu ada Nurofi Mutakin dari STIMIK Indodaya Sufana, lalu ada Aditya Al-Asad dari Universitas Multidata Palembang, dan ada saya sendiri yaitu Kristan Oval dari STIMIK Indodaya Sufana. Kita lanjut. Untuk latar belakang, di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi di seluruh dunia meningkat pesat. Salah satunya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. AI juga terbagi atas beberapa cabang. Salah satunya adalah computer vision. Computer vision menggabungkan kamera perangkat lunak dan AI untuk membantu sistem melihat dan mengidentifikasi sebuah objek, seperti suatu citra atau gambar maupun gerakan. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara untuk berkomunikasi. Orang tuli adalah kelompok utama yang menggunakan bahasa ini, biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan, orientasi dan gerakan tangan, lengan, dan tubuh, serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan pikiran mereka. Di Indonesia, bahasa isyarat yang biasa digunakan adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI dan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO. Namun, saat ini banyak masyarakat awam yang belum mengerti arti dan cara menggunakan bahasa isyarat yang baik dan benar. Dengan alasan tersebut, kami membuat aplikasi yang dapat menerjemahkan bahasa isyarat berdasarkan bentuk tangan agar masyarakat umum dapat mengerti dan berkomunikasi dengan masyarakat berkebutuhan khusus. Kita lanjut untuk berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana aplikasi dapat membantu masyarakat umum berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Selanjutnya, untuk pengambilan dan pengolahan data akan dilanjutkan oleh Nurofi Mutakin. Terima kasih, Saudara Nova. Pengambilan dan pengolahan data. Yang pertama yang kami lakukan adalah dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan pengambilan gambar secara manual. Yang kedua adalah pengolahan data yang dilakukan dengan mengurangi sejumlah dataset yang dilihat mempunyai pola yang berbeda dari yang lain dan menggabungkan dataset yang berasal dari Kaggle dan dataset pribadi yang berjumlah kurang lebih 60.000. Lanjut. Selanjutnya ada pre-processing data yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengubah ukuran gambar dataset menjadi 96 kali 96 dan mengubah format warna gambar yang semula yaitu BGR menjadi RGB. Dikarenakan default OpenTV berformat BGR, maka perlu dikonversi menjadi RGB. Langkah terakhir yaitu mengubah gambar menjadi array yang digunakan menjadi yang agar dapat digunakan selanjutnya. Lanjut. Pemodelan dan pengembangan. Model yang digunakan adalah MobileNet versi 2 yang merupakan salah satu arsitektur CNN yang dapat diterapkan di ponsel. Optimizer yang digunakan yaitu ada Max dengan parameter learning rate sebesar 0,001. Lalu parameter yang digunakan untuk pemodelan ada input shape dengan besar sebagai berikut. Lalu layer yang digunakan ada global average falling 2 dimensi, lalu dropout sebesar 0,3,
dan dense layer-nya sebesar 1, lalu width input shape-nya sebagai berikut. Lalu di sini menggunakan loss dan matrix MAE atau mean absolute error dengan cara menghitung rata-rata kesalahan absolut label dan prediksi. Selanjutnya ada pemodel performa model dan komparasi model. Sebelumnya yang kami gunakan yaitu model PG 16. Di mana model tersebut kami buat dengan dense layer sebesar 24 dan loss binary categorical dan matrix akurasi. Akan tetapi model tersebut berat dan susah untuk sinkron dengan teknik single multibox detection. Sehingga kami menggunakan MobileNet versi itu, di mana model tersebut dirasa ringan untuk digunakan, dan kami mengubah modelnya dengan ukuran dense layer-nya sebesar 1, serta loss dan matrix menggunakan MAE, agar dapat sinkron dengan teknik single multibox. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Adit. Ya. Pembahasan insight. Di sini kami menghasilkan model yang dibuat sebelumnya menggunakan optimizer ADAMAC dan loss dan matrix MAE yang dijelaskan oleh Mas Nuropik sebelumnya. Didapatkan hasil acute trend dari validation MAE sebesar 0,0123 dengan batch size sebesar 512 dan effort strain sebanyak 500 kali yang dapat dilihat di bagian bawah tabel berikut ini. Di pembahasan kedua, setelah model sebelumnya kami buat, kami melakukan percobaan untuk melihat hasil dari prediksi yang dibuat oleh model tersebut. Di sini kami mengambil 24 sampel dengan batch size sebesar 16 dan didapatkan hasil seperti tabel berikut ini dengan mendapatkan kecepatan komputasi sebesar 6 milisecond per step selama 6 detik. Pada tabel di sini, hasil yang didapatkan terbilang cukup memuaskan, akan tetapi pada label ke-22 didapatkan anomali di mana hasil predik menyentuh angka minus, yang bisa dikatakan kemungkinan akan terjadi kesalahan prediksi pada saat model mendeteksi objek yang diprediksi yang akan digunakan pada aplikasi tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Riki Chandra. Di sini terdapat flowchart yang dari aplikasi yang telah kami bangun, yaitu dimulai dari menu utamanya. Di menu utamanya terdapat 3 fitur, yaitu masing-masing memiliki seperti kamus CB, yaitu menampilkan sebuah contoh peragaan dari abjad CB itu sendiri. Dan fitur utama kami yaitu deteksi kamera, bisa mendeteksi tangan objek untuk menentukan abjad dari CB tersebut. Dan juga ada tentang informasi dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, user interface. Di sini terdapat tampilan utamanya dan juga ada tampilan belajar bahasa isyarat CB, tampilan deteksi huruf, dan tentang aplikasi. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Nah, di sini terdapat contoh peragaan bahasa isyarat, di mana dari A sampai Z akan menampilkan semua contohnya. Setelah itu, di fitur utama kami, di deteksi huruf. Nah, di sini kami bisa mendeteksi huruf seperti huruf C, juga bisa menambahkan, dan huruf O. Dan di sini juga kita bisa mengeluarkan suaranya.
Nah, dan juga kita bisa menghapus teks yang di atas. Nah, dan ini adalah fitur selanjutnya, yaitu cuma menampilkan tentang informasi aplikasi dan tata cara penggunaan aplikasi. Nah, itu saja dari demo aplikasi. Setelah habis itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Riki Chandra, Mas Aditya Al-Asad, dan Mas Rofi Mutakin atas penjelasannya. Dan akhirnya kita sampai di penghujung presentasi, di mana dari hasil pengerjaan proyek akhir kami dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dengan adanya aplikasi ADBI atau aplikasi deteksi bahasa isyarat ini, hanya dengan cara mengarahkan kamera smartphone masyarakat atau user dapat mempelajari serta mendefinisikan bentuk bahasa isyarat yang ada dengan cukup mudah, khususnya SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Sistem akan menerjemahkan gerakan bahasa isyarat yang ditangkap menggunakan objek detection, kemudian mengeluarkan output berupa arti dari gerakan bahasa isyarat tersebut dalam bentuk teks. Teks tersebut juga dapat digabungkan menjadi suatu kalimat dan mengubah outputnya menjadi suara. Kami berharap aplikasi ini dapat membantu masyarakat umum dan penyandang tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat yang baik. Ada sedikit saran dari kami, yaitu menurut kami aplikasi yang kami buat masih banyak memiliki kekurangan dalam pembuatannya. Adapun saran yang dapat kami berikan untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya antara lain adalah yang pertama, perbanyak dataset gambar dengan beberapa arah pengambilan gambar agar pendeteksian dapat dilakukan lebih akurat. Dan yang kedua adalah aplikasi dibuat lebih fleksibel dengan menambahkan jenis bahasa isyarat yang dideteksi seperti angka dan juga kalimat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Selesai presentasi yang kami dapat lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.